Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hazi Kurniafa, NPM 1911109070 dari kelas Fisika 4B. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah multimedia pembelajaran fisika. Judul materi yang akan saya bahas adalah media pembelajaran desain grafis menggunakan Photoshop berbasis multimedia. Materi yang akan digunakan adalah media pembelajaran desain grafis berbasis multimedia. Media pembelajaran diartikan sebagai media yang membawa pesan-pesan atau informasi yang mempunyai tujuan instruksional atau mengandung maksud pengajaran. Media pembelajaran sendiri meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran yang terdiri antara lain buku, tape record, televisi, komputer, dan lainnya. Pembelajaran berbasis multimedia jenis ini merupakan terobosan baru dalam zaman informasi yang menuntut segalanya berjalan dengan cepat. Pembelajaran dengan multimedia merupakan gabungan dari berbagai macam media yang terintegrasi yang secara bersama-sama menampilkan informasi, pesan, atau isi pelajaran. Konsep penggabungan ini dengan sendirinya memerlukan beberapa jenis peralatan perangkat keras yang masing-masing tetap menjalankan fungsi utamanya sebagaimana biasanya, dan komputer merupakan pengendali seluruh peralatan itu. Jenis peralatan itu adalah komputer, video kamera, video kaset record atau VCR, overhead projector, multivision atau sejenisnya, CD player, dan compact disc. Informasi yang disampaikan melalui multimedia ini berbentuk dokumen yang hidup, dapat dilihat di layar monitor atau ketika diproyeksikan ke layar lebar melalui overhead projector dan dapat didengar suaranya, dilihat gerakannya, atau video atau animasi. Multimedia bertujuan untuk menyajikan informasi dalam bentuk yang menyenangkan, menarik, mudah dimengerti, dan jelas. Informasi akan mudah dimengerti karena sebanyak mungkin indera, terutama telinga dan mata, digunakan untuk menyerap informasi itu. Bentuk informasi grafis, video, animasi, diagram, suara, dan lain-lain dengan mudah dapat dihasilkan dengan mutu yang cukup baik. Selanjutnya, program yang dipakai adalah Multimedia Builder. Multimedia Builder atau MMB merupakan software untuk membangun program aplikasi multimedia. Program aplikasi yang dihasilkan dengan MMB berupa program standalone berekstensi yang dibuat dengan menggabungkan berbagai format audio yaitu MP3, WAV, MIDI, MOV, video atau AV atau MPEG, teks dan gambar atau BMP, JPG, dan GIF. Pada awalnya, Multimedia Builder bernama MMB MP3 nampaknya memang dimaksudkan untuk sepenuhnya mendukung file audio berformat MP3. Kemudian, dalam perkembangan selanjutnya, banyak fungsi-fungsi baru yang ditambahkan, termasuk bahasa script, memainkan file AVI, MPEG, animasi GIF, WAV, MIDI, serta perintah-perintah yang berhubungan dengan sistem operasi file, Windows, percetakan, animasi gerak, dan banyak lagi kemampuan-kemampuan baru. Untuk dapat menjalankan software MMB, tidak diperlukan spesifikasi komputer yang sangat canggih. Minimal komputer dengan prosesor 150 MHz, RAM 16 MB, dan kartu suara sudah dapat digunakan untuk menjalankan MMB. Namun, untuk membangun suatu aplikasi multimedia yang besar dengan MMB, pada saat desain diperlukan komputer dengan spesifikasi yang cukup tinggi. Prosedur pengembangan menggunakan metode prototype. Metode prototype merupakan metode pengembangan sistem di mana hasil analisa per bagian sistem langsung diterapkan ke dalam sebuah model tanpa menunggu seluruh sistem selesai. Adapun tahapan dari metode prototype adalah A. Tahap pengumpulan kebutuhan. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan prasyarat atau kebutuhan yang diinginkan dalam proses pembuatan program. Proses identifikasi juga dilaksanakan untuk menyusun garis besar dari pendefinisian kebutuhan atau prasyarat yang digunakan. B. Quick Design. Pada tahap ini, perancangan program disusun secara cepat. Perancangan ini berfokus pada pendekatan input
dan format output yang akan digunakan oleh pemakai. Perancangan kilat inilah yang kemudian membentuk sebuah prototipe dari sebuah program. C. Building prototype. Pada tahap ini, prototipe program dibangun berdasarkan perancangan awal yang telah disusun sebelumnya. D. Customer evaluation of prototype. Pada tahapan ini, prototipe yang telah dibuat dievaluasikan ke pemakai. Hasil dari evaluasi inilah yang nantinya digunakan untuk pengembangan prototipe program selanjutnya. E. Refining prototype. Pada tahap ini, program prototipe disempurnakan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan dengan pemakai. F. Engineer product. Pada tahapan ini, program yang telah disempurnakan tersebut telah siap untuk digunakan dan didistribusikan. Selanjutnya, adapun kelebihan. Yang pertama, informasi yang disampaikan melalui multimedia ini berbentuk dokumen yang hidup, dapat dilihat di layar monitor atau ketika diproyeksikan ke layar lebar melalui overhead projector dan dapat didengar suaranya, dilihat gerakannya yaitu video atau animasi. Yang kedua, multimedia menyajikan informasi dalam bentuk yang menyenangkan, menarik, mudah dimengerti, dan jelas. Yang ketiga, bentuk informasi grafis, video, animasi diagram, suara, dan lain-lain dengan mudah dapat dihasilkan dengan mutu yang cukup baik. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, biaya relatif mahal untuk tahap awal. Yang kedua, kemampuan SDM dalam penggunaan multimedia masih perlu ditingkatkan. Yang ketiga, belum memadainya infrastruktur untuk daerah tertentu. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.